Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan materi yang berkaitan dengan investasi. Tetapi sebelumnya perkenalkan, nama saya Ardika Sulestari, NIM 205231154. Saya dari kelas Perbankan Syariah 4D. Nah, teman-teman semua pasti udah nggak asing lagi kan sama investasi. Nah, kali ini ada 3 poin penting yang akan kita bahas di investasi. Yang pertama, pengertian investasi dan klasifikasinya. Yang kedua, jenis-jenis investasi. Dan yang ketiga, bentuk analisis investasi. Langsung saja, investasi. Dalam Kamus Ekonomi yang disusun oleh Winardi pada tahun 1992, dikemukakan bahwa dalam teori ekonomi, investasi berarti pembelian alat produksi, termasuk di dalam benda-benda untuk dijual, dengan modal berupa uang. Sedangkan secara makro, investasi berarti jumlah yang dibelanjakan sektor bisnis untuk menambah stok modal dalam periode tertentu. Jenis-jenis aset yang dapat diinvestasikan. Yang pertama, real investment, yaitu menginvestasikan sejumlah dana tertentu pada aset berwujud seperti tanah, emas, bangunan, mesin, dan lain-lain. Dan yang kedua, financial investment, yaitu menginvestasikan sejumlah dana tertentu pada aset finansial seperti dalam bentuk deposito, saham, obligasi, dan lain sebagainya. Tujuan dari investasi sendiri yaitu tujuan umumnya dari investasi adalah meningkatkan kesejahteraan investor dalam bentuk finansial. Tendelin 2010 mengungkapkan 3 alasan mengapa investor melakukan investasi. Yang pertama, untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa mendatang. Yang kedua, mengurangi tekanan inflasi. Dan yang ketiga, dorongan menghemat pajak. Dari sini, unsur resiko dalam investasi sendiri terbagi menjadi 2. Yang pertama, investasi bebas risiko, yaitu memiliki tingkat resiko yang relatif kecil, dan investasi ini memberikan keuntungan yang rendah. Dan yang kedua, investasi beresiko, yaitu merupakan jenis investasi yang para investornya mungkin saja tidak mendapatkan keuntungan atau sebaliknya. Nah, investasi sendiri dikelompokkan ke dalam 3 bagian menurut NUR 2009. Yang pertama, investasi yang bermanfaat untuk umum atau publik. Investasi yang bermanfaat untuk umum atau publik seperti investasi di bidang infrastruktur, contohnya jalan, jembatan, pelabuhan, pasar, dan seterusnya. Investasi di bidang konservasi alam, investasi di bidang pengelolaan sampah, investasi di bidang teknologi, serta investasi di bidang lain yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Dan yang kedua, investasi yang bermanfaat untuk kelompok tertentu. Investasi ini mendatangkan manfaat pada kelompok masyarakat tertentu, seperti investasi di bidang keagamaan, membangun sarana ibadah dan sarana keagamaan lainnya, serta di bidang tertentu yang bermanfaat bagi kelompok tertentu. Yang ketiga, investasi yang bermanfaat untuk pribadi atau rumah tangga. Investasi yang mendatangkan manfaat bagi pribadi atau rumah tangga dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan di masa datang, seperti investasi untuk perumahan pribadi maupun keluarga, investasi untuk pendidikan pribadi maupun keluarga, investasi untuk usaha atau mendapatkan penghasilan, serta investasi di bidang lainnya yang bermanfaat bagi pribadi maupun keluarga. Nah, di sini ada investasi tetap bisnis. Model standar investasi tetap bisnis disebut model investasi neoklasik atau neoclassic model of investment. Model investasi tersebut berupa manfaat dan biaya, memiliki barang-barang modal. Berikut adalah 3 variabel yang menggeser investasi. Yang pertama adalah produk modal marginal, yang kedua tingkat bunga, dan yang ketiga aturan pajak. Pada slide ini ada jenis-jenis inflasi. Nah, yang pertama investasi otonomi autonomous investment, dan investasi yang terdorong induced investment. Investasi otonom adalah investasi yang bebas dilakukan tanpa terpengaruh atau
terdorong oleh faktor lainnya. Umumnya, jenis investasi ini dilakukan oleh pemerintah dengan maksud sebagai landasan pertumbuhan ekonomi berikutnya. Investasi pembuatan jalan, jembatan. Sedangkan invest yang terdorong adalah invest yang dilakukan sebagai akibat kenaikan permintaan atau dorongan pemerintah. Yang kedua, public investment dan private investment. Public investment adalah investasi atau penanaman modal yang dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang sifatnya resmi. Sedangkan private investment adalah investasi yang dilakukan oleh pihak swasta. Perbedaan antara invest pemerintah dan invest swasta adalah bahwa dalam invest swasta keuntungan menjadi prioritas utama, sedangkan invest pemerintah adalah untuk melayani dan menciptakan kesejahteraan bagi rakyat banyak. Selanjutnya, masih jenis-jenis investasi yaitu domestic investment dan foreign investment. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968, Nomor 12 Tahun 1970 tentang penanaman modal dalam negeri adalah penanaman modal dalam negeri secara langsung yang dilakukan untuk menurut atau berdasarkan ketentuan undang-undang di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung resiko dari penanaman modal tersebut, sedangkan foreign investasi adalah penanaman modal asing. Dan yang terakhir, gross investment dan net investment. Gross investment adalah total seluruh investasi yang dilakukan pada suatu waktu, baik itu announcement maupun induced atau private maupun public. Artinya, seluruh investasi yang dilakukan di suatu negara atau daerah pada suatu periode waktu tertentu dinamakan gross investment. Sedangkan net investment adalah suatu antara investment bruto dengan penyusutan. Apabila misalnya investasi bruto tahun ini adalah 25 juta, sedangkan penyusutan yang terjadi selama tahun yang lalu adalah 10 juta, maka investasi netonya adalah sebesar 15 juta. Oke, next, bentuk analisis investasi. Di sini ada yang pertama, analisis fundamental. Menurut Sulistiawan dan Liana 2007 mengemukakan bahwa analisis fundamental adalah analisis sekuritas yang menggunakan data-data fundamental dan faktor-faktor yang berhubungan dengan badan usaha. Komardin mengemukakan bahwa analisis fundamental sebagai analisis yang mempelajari brosur atau data-data industri perusahaan, penjualan, kekayaan, pendapatan, produk, dan penyerapan pasar, evaluasi manajemen perusahaan, membandingkan dan persaingannya, dan memperkirakan nilai transik dari saham perusahaan tersebut. Sedangkan faktor-faktor makroekonomik analisis yaitu faktor ekonomi, faktor eksternal, faktor politik, faktor keuangan moneter. Nah, sedangkan bentuk analisis investasi yang kedua yaitu analisis teknikal. Menurut Sulistiawan dan Liliana 2007 mengemukakan bahwa analisis teknikal adalah analisis yang sekuritas dengan menggunakan grafik harga dan volume historis. Sedangkan menurut Bagus W, analisis ini untuk memprediksikan harga saham, obligasi, komoditas maupun dari aset sekuritas yang lainnya. Patokan dalam memahami analisis teknikal menurut Sawiji Widiamodjo. Yang pertama, refleksikan semua kejadian. Yang kedua, selalu berulang. Dan yang ketiga, tren. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kurangnya. Dan semoga ilmu yang diberikan pada hari ini dapat bermanfaat bagi para pendengarnya. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.